Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fayaz Raswara dari kelas 12 IPA 4. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pelanggaran hukum. Di sini saya akan membagi menjadi 5 bahasan. Bahasan yang pertama yaitu adalah faktor penyebab terjadinya kasus tersebut, jenis pelanggaran hukum yang dilakukan, ketentuan peraturan atau perundang-undangannya, sanksi yang diberikan kepada pelaku, dan solusi untuk mencegah terulangnya kasus tersebut. Apa itu pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pelanggaran hukum artinya orang tersebut melanggar apa yang seharusnya tidak diperbolehkan dalam hukum. Dalam arti lain, apa yang ia lakukan melenceng dari apa yang diatur di dalam hukum yang ditetapkan. Padahal, hukum dibentuk agar tidak terjadi keributan dan masyarakat dapat hidup tertib. Tapi, nyatanya, pelanggaran hukum sering terjadi di lingkungan masyarakat. Tidak hanya di lingkungan masyarakat, pejabat tinggi pun ada yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum biasanya terjadi karena yang pertama, kurangnya kesadaran diri untuk menaati hukum yang ada. 2, kurangnya pengetahuan tentang hukum yang berlaku. Dan yang terakhir, mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan cara praktis namun tidak sesuai dengan hukum. Nah, saya akan memberikan contoh pelanggaran hukum yang sering terjadi di sekitar kita. Ini yang saya amati. Dilansir dari kompas.com, mabuk miras, pria ini bunuh kakak kandungnya. Yang pertama, faktor penyebab terjadinya kasus tersebut. Kasus ini terjadi lantaran si pelaku kesal karena sedang putus dengan pacarnya, sehingga dia mabuk untuk menghilangkan rasa stresnya. Sepulang di rumah, si kakak langsung menghampirinya dan langsung memarahinya. Lalu si pelaku langsung kesal dan emosi, kemudian mengambil pisau dan menusuk perut kakaknya. Nah, jenis pelanggaran hukum yang dilakukan. Nah, seperti pada kasus tersebut, pelaku terbukti membunuh korban dengan menggunakan pisau. Jadi, jenis pelanggaran yang dilakukan ini sangat tercela dan tidak patut untuk dicontoh. Harusnya si pelaku melampiaskannya dengan beribadah serta mendekatkan diri kepada Tuhan dan tidak melakukan pembunuhan yang secara keji. Nah, ketentuan peraturan perundang-undangannya. Pasal 33 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kategori menghilangkan atau merampas nyawa orang lain. Sanksi yang diberikan kepada pelaku berdasarkan pasal yang berlaku, yaitu pasal 338 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kategori menghilangkan atau merampas nyawa orang lain. Maka si pelaku dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Nah, solusi untuk mencegah terulangnya kasus tersebut yaitu adalah faktor keluarga atau peran orang tua, yaitu untuk menciptakan keharmonisan keluarga dan menerapkan kebiasaan baik dan benar. Nah, faktor lain yaitu selalu lakukan hal positif, menjauhi pergaulan yang menurutmu tidak baik, dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.